Pasna Kang Musli anu tedamang kamari. Areeng Pak. Wilujeng tepang Pak Ustadz Mahrus. Wilujeng, alhamdulillah. Baru ketemu sekarang. Kalau ketemu di kampus paling kalau pas kumpul apa itu rapat pengampuannya bareng-bareng seaula itu, jadi nggak pernah ketemu gitu. Oh iya. Kalau sekarang rapat pengampunan. Pengampunan. Dimulai aja Pak Mus. Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian Semarak Ramadan FEB Telkom University. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati saat-saat yang berbahagia, saat-saat yang mustajab, saat-saat dikabulkannya doa, saat-saat dilipat gandakannya pahala di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Pak Kiai sudah bergabung bersama kita ya, dengan topik yang sangat menantang, ya, produktif dan inovatif di saat berpuasa. Nah, sebelumnya di minggu lalu Pak Kiai ini dari Pak Ade sudah dibekali ini tetap sehat selama berpuasa. Nah, mungkin alhamdulillah topiknya bersambung ya. Setelah sehat, inovatif dan produktif di saat puasa. Nah, apa saja dan bagaimana supaya kita walaupun berpuasa tetap inovatif, tetap produktif, gitu kan, tidak melempem, jangan kasih kendor kalau istilah bobotoh gitu Pak Kiai. Nah, ya. Nah, bagaimana tips dan itu mungkin tidak hanya dari sisi fisik ya, fisik ilmu physically, kemudian dari sisi kesehatan minggu lalu kita sudah dapat bekal, dan dari sisi spiritual harus seperti apa, kemudian menyikapi seperti apa, dan apa yang hasil diharapkan kalau kita inovatif dan produktif selama puasa ini. Tanpa berpanjang lebar, mungkin kita akan nikmati jamuan kajian pada siang hari ini bersama Kiai Mahrus Asad. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Ya. Nanti mungkin Pak Kiai nanti akan ada kita bagi 30 menit dan 15 menit, 30 menit menganggap materi dari Kiai, kemudian kita mohon sangat nanti ada 15 menit untuk sesi tanya jawab supaya kita bisa lebih meresapi dan bisa mengimplementasikan apa-apa materi yang telah diuraikan pagi ini. Mungkin dari saya cukup sekian, waktu dan room saya persilahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus syiyam walladzi anzalal qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat muwajah meskipun lewat maya, lewat dunia maya katanya. Jadi tidak langsung ketemu.
Semoga tidak mengurangi nilai daripada silaturahim kita pada siang hari ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain, punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu luar biasa, itu juga nikmat yang tidak ternilai harganya. Semoga nikmat-nikmat itu terus diberikan Allah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita sekalian yang insya Allah kita memiliki komitmen untuk selalu mengikuti ajaran dan tuntunannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Muslih tentang topik kita hari ini, dan kalau tidak salah tadi lanjutan juga kemarin tentang saum atau puasa dengan keadaan sehat. Sekarang sehat dan tidak diem saja gitu ya, sehat tapi produktif. Baik produktif dalam arti untuk melaksanakan ibadah ritual atau ibadah spiritual, karena dua-duanya sama pentingnya. Ibadah ritual juga sangat penting, tapi ibadah sosial itu juga jauh lebih penting daripada sekedar hanya ibadah individual. Yang pertama kali perlu disampaikan bahwa Ramadan ini bukan tujuan akhir. Jadi Ramadan ini adalah antara. Ramadan ini adalah persemaian. Kalau persemaian berarti hasil konkretnya nanti 11 bulan berikutnya gitu ya. Karena kalau menjadi orang baik di bulan Ramadan ini gampang ini. Untuk menjadi orang baik di bulan Ramadan itu gampang. Karena memang sarana prasarana disiapkan kondusif. Jadi misalnya tempat-tempat ibadah dibuka seluas-luasnya, kajian-kajian ilmiah diadakan, kajian keislaman, majelis-majelis. Bahkan dalam hadis Nabi, setan-setan juga dibelenggu kan. Artinya sarana prasarana disiapkan seluas mungkin supaya kita bisa maksimal melaksanakan ibadah. Menjadi orang baik di bulan Ramadan nampaknya tidak terlalu susah. Tapi bagaimana nanti menjadi orang baik 11 bulan berikutnya? Nah, ini yang tidak mudah kan itu ya. Makanya ada hadis Nabi, idza jaa Ramadan, dan ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Jadi hadisnya muttafaqun alaih, ini hadis sahih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi bedanya kalau muttafaqun alaih itu yang meriwayatkan bisa salah satu Bukharinya atau Muslimnya, tapi disepakati oleh dua orang. Tapi kalau hadis rawahu Bukhari wa Muslim, itu dua-duanya meriwayatkan. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu beda dengan muttafaqun alaih. Makanya sering kita mendapatkan muttafaqun alaih wal hadis min Bukhari atau min Muslim. Jadi yang meriwayatkan mungkin salah satu, tapi disepakati oleh kedua orang. Dan hadis muttafaqun alaih ini nilainya sangat tinggi ya. Jadi hadis tadi menyatakan apabila datang Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Para ulama ahli tafsir, mufassirin menjelaskan bahwa setan dibelenggu ini bukan berarti tidak ada setan yang mengganggu, karena diikat semuanya, bukan. Dari para ulama menjelaskan bahwa wasufidatis sayatin, setan dibelenggu oleh apa? Oleh aktivitas kaum muslimin yang memperbanyak ibadah. Jadi sedekahnya ditingkatkan, kemudian qiyamul lail ditingkatkan, kemudian tilawatul Quran ditingkatkan, semua aktivitas ibadah ditingkatkan sehingga setan tidak punya kesempatan yang banyak untuk mengganggu manusia. Itu arti dari sufidatis sayatin. Apakah di Ramadan tidak ada yang mengganggu? Setan masih mengganggu kita, bahkan kadang-kadang gangguannya lebih besar pada kita. Tapi karena benteng kita, ruhani kita membentengi diri untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan semangat yang luar biasa, itu akhirnya setan tidak punya kesempatan banyak untuk mengganggu manusia. Ini penjelasan para mufassirin tentang hadis wasufidatis sayatin. Jadi kalau Ramadan ini persemaian, berarti
kita harus meningkatkan kualitas kita, baik kualitas maupun kuantitas ibadah. Karena kalau persemaiannya bibitnya bagus, insya Allah nanti 11 bulan berikutnya bagus. Ya misalnya bapak-bapak yang menanam padi itu kalau bibitnya bagus, kemudian nanti dipupuk dengan bagus, disiram dengan bagus, insya Allah bagus gitu ya. Jadi Ramadan ini adalah untuk menjadikan bibit selama 11 bulan berikutnya. Karena itu harus kita laksanakan dengan maksimal mungkin. Bahkan ada hadis Nabi begini, ar-Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. La malam tusal kabair. Jadi satu Ramadan pada Ramadan berikutnya itu adalah bisa menghapus dosa-dosa kita di antara kedua Ramadan itu. Satu umrah pada umrah berikutnya juga sama, satu Jumat pada Jumat berikutnya, malam tusal kabair. Ada syaratnya, selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Malam tusal kabair. Karena kalau dosa-dosa besar dilakukan, itu taubatnya harus khusus ya, dengan taubatan nasuha, tidak begitu saja. Artinya Ramadan bisa menghapus dosa-dosa kita selama kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan maksimal. Jadi nggak datang dengan sendirinya, datang Ramadan kemudian semua dosa diampuni, pasti kan tidak. Jadi tergantung bagaimana aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu tadi tidak boleh kendor tadi, kata Ustadz tadi. Jadi jangan dikasih kendor, baik dalam aktivitas ibadah sosial, ibadah ritual. Ya karena ada hadis Nabi yang sudah sering kita hafal, hadis riwayat Hakim dan hadisnya termasuk hadis hasan. Artinya meskipun tidak hadis sahih, dia masuk hadis hasan. Hadis yang bisa dijadikan landas hukum, yang sering kita hadisnya dengar, mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa robih, wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa mangkana yaumuhu aswa atau syarron, hadisnya ada beberapa, ada yang syarron, ada yang aswa min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, Ramadan ini lebih baik dari tahun yang lalu, dia termasuk yang beruntung. Kalau Ramadan tahun ini nggak meningkat dari tahun lalu khatam 1 juz Al-Quran, tamat 1 juz. Sekarang misalnya tetap 1 juz, nah itu belum meningkat. Nah ini hati-hati Pak ini, jangan sampai turun malah gitu ya. Tadi jangan dikasih kendor tadi. Kalau tahun kemarin 1 Ramadan hafal khatam, menghatamkan satu kali 30 juz 1 kali maksudnya. Ya sekarang minimal 1,5 kali, kalau bisa 2 atau bahkan 3 gitu ya. Ya kalau mau 2 kali 1 hari harus 2 juz lah kira-kira gitu ya. Kalau 1 kali 1 juz, yang apa istilahnya odoj gitu ya. One day one juz itu berarti pasti tamat 1 juz, 1 Al-Quran insya Allah sekali. Tapi kalau pengen 2 kali jangan odoj, ya 2 doj berarti ya. Jadi sehari 2 juz kan 2 doj. Jadi today 2 juz gitu ya. Itu kalau pengen, itu artinya meningkatkan, harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena kalau tidak sama saja. Sejarah Islam memberikan acuan kepada kita bagaimana Ramadan itu dimanfaatkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang luar biasa untuk memotivasi dirinya, untuk memotivasi kaum muslimin, motivasi kaum muslimin, dan untuk melaksanakan pekerjaan sangat besar. Ya misalnya ada peristiwa yang sangat penting. Yang pertama nuzul Quran, itu juga di tanggal 17 Ramadan ya. Tahun 611 Hijriah. Al-Quran turun pertama kali kan 611 Masehi ya. Jadi itu adalah perjuangan Rasulullah yang luar biasa. Sebelum itu Rasul kan berkholwat berbulan-bulan, kondisinya tidak baik, moral tidak baik, akhlaknya tidak baik dan sebagainya. Akhirnya Rasul memisahkan diri, uzlah namanya, uzlah. Uzlah itu memisahkan diri dari keramaian yang tidak kondusif. Maka hasil konkretnya oleh Allah diturunkan Al-Quran itu. Peristiwa besar kedua misalnya Perang Badar. Setelah Nabi hijrah, pada tahun kedua Hijriah terjadi Perang Badar yang sangat fenomenal. Pada bulan Ramadan juga. Pada bulan Ramadan. Bisa dibayangkan perang melawan orang Quraisy di bulan Ramadan artinya membutuhkan tenaga, pikiran yang luar biasa. Jadi kalau kita misalnya Ramadan kemudian banyak tidur, banyak istirahat karena ada hadis naumus shaimi ibadatun, ya jangan dipakai itu.
Jadi tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kalau terus-terusan tidur dari pagi sampai siang, itu mungkin maksudnya begini, daripada ngobrol yang enggak lebih baik tidur gitu ya. Tapi kalau dalilnya naumus shaimi ibadatun, dari pagi sampai siang tidur kan nggak bagus juga gitu. Jadi harus tetap produktif dan inovatif. Karena contoh-contoh sejarah di Perang Badar ini perang yang fenomenal. Karena dengan Perang Badar ini kaum muslimin 313 orang melawan 1000 orang kaum musyrikin, dan Rasul mendapat kemenangan kaum muslimin. Dan ini adalah tonggak awal sejarah kebangkitan Islam. Dan ini perang pertama. Dan itu pada bulan Ramadan. Kemudian ada peristiwa yang luar biasa lagi, Fathu Makkah. Itu juga bulan Ramadan lagi. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Jadi setelah orang Islam diembargo, tidak boleh tawaf, tidak boleh melaksanakan ibadah umroh pada tahun-tahun sebelumnya, maka kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah dengan 10.000 Rasul berangkat menuju ke Mekah dan terjadilah Fathu Makkah itu ya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya ya perjalanan dari Mekah, Madinah dalam kondisi yang ya pakai onta, ya. Dulu kan pakai onta pada bulan Ramadan. Akhirnya pada tanggal 10 Ramadan itu terjadi Fathu Makkah itu. Kemudian ada yang fenomenal lagi, yaitu penaklukan Andalusia. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad yang dengan khutbahnya yang sangat fenomenal itu ya. Itu pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, itu juga luar biasa. Jadi ketika pasukan Tariq sudah menyeberangi selat yang akhirnya disebut dengan Gibraltar, itu dari kata Jabalun, gitu ya. Jabal Tariq, gunung, kemudian yang ditempati Tariq untuk berpidato itu Jabal, yang mereka menyebutnya Gibraltar gitu ya. Ya, dengan semangat yang luar biasa, 1000 orang pasukan kaum muslimin melawan pasukannya Roderick yang menguasai Andalusia waktu itu. 25.000 jumlahnya, minimal sampai 30.000, akhirnya orang Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa kaum muslimin punya sejarah yang luar biasa, termasuk Indonesia merdeka juga pada bulan Ramadan, pada tahun tanggal 9 Ramadan ya, 9 Ramadan 1344 Hijriah, yang bertepatan dengan 17 Agustus 45. Artinya sejarah membuktikan kaum muslimin bahwa Ramadan ini bukan untuk bersantai-santai, berleha-leha, tapi justru maka Al-Quran menyatakan wa qul malu fasayarallahu malakum wal rasuluhu wal mu'minun. Jadi bekerja keraslah, Allah akan melihat proses Anda, proses kerja. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan hanya hasilnya, tapi proses kerja. Wa qul malu. Maka Allah dan kaum muslimin akan melihat proses itu, akan menghargai proses itu. Nah, kalau hasil itu kan Allah yang menentukan. Tapi proses kerja keras, inovasi kita, kemudian upaya maksimal yang kita lakukan itu yang diminta oleh Allah. Dan Al-Quran memberikan motivasi dan dorongan sekian. Demikian. Kemudian ayat Al-Quran yang turun pertama kali itu juga memotivasi kita untuk tidak bermasalah-masalah tentunya. Dengan kata Iqra. Iqra itu kita membaca. Apa yang kita baca tentunya ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Jadi bukan hanya membaca Quran, tapi membaca ayat-ayat Qur'aniyah. Yang jumlahnya para ulama juga beda pendapat, nggak apa-apa lah. Jadi sebagian ulama kalau ahli Makki, orang-orang Makkah itu mengatakan jumlah ayat Quran itu 6.210. Kalau Madani, orang-orang Madani, orang Madinah itu mengatakan ayat Al-Quran itu 6.214. Orang-orang Kufi, orang Kufah, orang Basrah. Jadi yang ada dua pendapat yang kuat sekarang itu, yang pertama yang Kufi ini. Jadi jumlahnya 6.236 ayat. Kemudian sebagian ulama termasuk Imam Nawawi Al-Bantani itu mengatakan jumlah ayat Quran itu 6.666 itu. Jadi itu beda-beda. Kenapa beda-beda? Ayatnya sama, bunyinya sama dari awal sampai akhir, hanya cara menghitungnya saja yang berbeda. Misalnya apakah bismillah itu masuk ayat atau tidak, itu ada yang dihitung, ada yang tidak. Kemudian misalnya di dalam surat Al-Fatihah itu ada yang mengatakan 7 ayat, ada yang 6 ayat. Karena ada yang dipotong, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ada yang 2 ayat, ada yang 1 ayat. Jadi hanya berbeda cara menghitungnya. Kalau kalimatnya dari awal sampai akhir, dari Fatihah sampai An-Nas seluruhnya sama, hanya cara. Yang kedua ayat-ayat Qur'an kauniyah, ini yang jauh lebih luas.
Jadi membaca ayat-ayat kauniyah, membaca seluruh alam semesta. Ini juga membutuhkan tadi membaca yang ayat kauniyah berarti kita menganalisa, kemudian memahami, menganalisa, kemudian mengembangkan, menginovasikan dan seterusnya. Itu sudah diperintahkan dengan kata ikro yang sangat singkat. Ikro itu. Tapi ikro-nya harus bismi rabbika, nggak boleh dengan ismi yang lain. Artinya apapun yang kita lakukan, landasannya adalah nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Ikro bismi rabbika. Jadi nggak boleh ikro bismi misalnya kapitalisme, ikro bismi zionisme, kan nggak boleh itu ya. Atau ikro bismi yang lain-lain. Tapi ikro bismi rabbika alladzi khalaq dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dengan berbagai ayat yang disebutkan tadi, kemudian hadis yang disampaikan tadi bahwa kita harus menguatkan diri kita, memotivasi kita bahwa Ramadan ini adalah bulan pembibitan sehingga harus kerja maksimal karena nanti untuk bekal yang 11 bulan itu. Karena kalau Ramadan ini bagus, kalau kita di 11 bulan berikutnya bisa bertahan ibadah kita seperti di bulan Ramadan, itu sudah luar biasa. Itu pasti luar biasa itu ya. Kalau misalnya kita bisa menjaga kualitas kerja kita, kualitas ibadah kita, kualitas sosial kita, semuanya seperti ketika kita di bulan Ramadan, itu sudah luar biasa. Banyak yang salah begini kadang-kadang kita, kalau udah Ramadan semangat, tapi selesai Ramadan turun lagi, ya itu nggak benar juga itu. Makanya Allah memberikan setelah Ramadan itu kan Syawal. Syawal itu artinya justru peningkatan harusnya itu. Syawal itu artinya peningkatan. Tapi kadang-kadang itu tadi tidak mudah menjaga kondusivitas ibadah seperti di bulan Ramadan sehingga ketika Syawal kadang-kadang turun lagi. Nanti Dzulqa'dah turun lagi, Dzulhijjah turun lagi. Tapi masih mending nanti Ramadan digenjot lagi misalnya. Tapi harusnya tidak begitu, harusnya continue, bahkan kita menjaga bisa di yang 11 bulan berikutnya itu sama dengan aktivitas kita di bulan Ramadan misalnya. Itu pasti yang diharapkan. Kita punya tugas, jadi dalam mengembangkan atau dalam menjalani kehidupan ini, masing-masing kita oleh Allah sudah diatur. Jadi kita punya tugas, ada pembagian tugas di dalam surat At-Taubah ayat 122 misalnya. Itu disebutkan oleh Allah, wa makana al-mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini artinya pembagian tugas. Jangan semuanya jadi tentara, jangan semua jadi polisi, jangan semuanya jadi ustadz atau kiai. Nanti nggak ada santrinya, nggak ada muridnya. Jangan semua jadi ekonom, tapi harus bagi tugas. Ada yang jadi ekonom, ada yang jadi ahli hukum, ada yang jadi ahli politik, ada yang misalnya gitu ya. Jadi kita semuanya harus masuk ke semua aspek itu. Itu Al-Quran yang memerintahkan itu. Sekarang ini ada jargon yang digembar-gemburkan orang yang nggak suka Islam sebetulnya ya. Seakan-akan benar jargonnya, tapi itu salah besar. Islam itu suci, bersih. Jangan dicampur, jangan dikotori dengan politik. Artinya memisahkan dunia politik dengan dunia Islam, dunia agama gitu ya. Memisahkan kehidupan politik dengan agama. Ini adalah nggak benar. Itu jargonnya orang-orang yang nggak suka pada Islam sebetulnya. Artinya kalau orang Islam nggak ada yang suka masuk politik, nanti politik dipegang orang-orang yang nggak baik. Kalau politik dipegang orang-orang yang nggak baik, itu bisa merugikan kita kebijakan-kebijakannya. Demikian juga di dunia hukum dan sebagainya. Maka kita jadi apapun, jadi ahli hukum, ahli ekonomi, ahli politik, ahli teknokrasi dan sebagainya, tetapi tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang dari Allah dan Rasul-Nya, itu tidak boleh lepas. Jadi kita masuk dunia politik, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama itu, nilai Islam itu. Kita masuk dunia ekonomi juga demikian. Tidak akan nipu orang nanti, tidak akan menjatuhkan orang kalau kita berpegang pada nilai-nilai itu. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang dari Allah, yang universal itu. Kenapa politik kotor ya? Karena mungkin yang melakukannya memisahkan tadi antara kehidupan politik dengan kehidupan agama. Kenapa ekonomi jadi nggak bagus? Ya mungkin pelaku ekonominya memisahkan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan agama. Sehingga
Dia ketika berekonomi ya yang penting dapat untung banyak, menindas orang lain, menipu orang lain, misalnya yang harusnya misalnya orang lagi panen besar, kemudian itu kan jadi masalah ya. Lagi panen besar, kemudian ada impor dan sebagainya, orang-orang dirugikan dan sebagainya, itu kan kebijakan ekonomi. Artinya apakah untuk kepentingan rakyat atau tidak dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan ini adalah sarana untuk meningkatkan kualitas kita, dan nanti di luar Ramadan kita untuk menjaga, minimal bisa menjaga selaras dengan apa yang kita lakukan di Ramadan, itu insya Allah sudah bagus maksimal. Tapi intinya Ramadan tahun ini harus lebih bagus dari tahun kemarin. Syawal besok harus lebih bagus dari Syawal yang lalu. Hari ini harus lebih bagus dari yang kemarin, karena kalau sama kita termasuk yang tadi ya, maghbun itu rugi. Kalau mal'un, kalau yang hari ini lebih jelek dari kemarin, kita mal'un, artinya tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Laknat itu artinya tidak disukai, tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Ramadan ini jangan menjadi alasan untuk ya nyantai-nyantai, bermalas-malasan. Misalnya yang ahli olahraga, ya olahraga tetaplah gitu. Meskipun kualitasnya, kuantitasnya dikurangi mungkin ya, atau dialihkan jadwalnya, misalnya pagi jadi sore. Jadi nanti kalau haus langsung udah maghrib langsung minum. Yang biasa ada apa putih misalnya atau merpati putih itu pade itu ya harus tetap ada aktivitasnya. Yang biasa jalan tetap jalan. Teman-teman yang biasa tenis juga supaya tetap tenis gitu ya. Artinya kalau memungkinkan, kalau nggak mungkin itu kembali kepada masing-masing. Tapi berinovasi, berkreasi itu harus kita tingkatkan karena sudah dicontohkan oleh Rasul, para sahabat dan para khalifah pada masa yang lalu bahwa Ramadan ini adalah upaya atau untuk meningkatkan aktivitas kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu saja mungkin sekedar pengantar. Nanti mungkin ada sharing, barangkali ada yang ada sharing, ada dan sebagainya. Semoga pertemuan kita bisa lebih manfaat. Jadi justru yang paling penting adalah sharing, karena saya tidak menggurui tapi menyampaikan beberapa hal saja mungkin sebagai mukaddimahnya. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Kiai. Bapak Ibu, sepertinya ini ada yang mau tanya nih tentang topik hari ini. Mangga dipersilahkan, mungkin siapa yang mau duluan langsung saja bisa live bertanya secara langsung sama Pak Kiai. Ya mungkin Pak Mus. Mangga silakan. Ya, sambil menunggu dari Bapak Ibu yang lain, Pak Ustadz mohon izin saya ingin bertanya. Konfirmasi, apakah benar dalam catatan sejarah tarikh bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu setiap Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril, terus kemudian dievaluasi bacaan Qur'annya, kemudian sebut sajalah kinerja dakwahnya sebagai macam seperti itu. Soalnya saya sering mendengar para ustadz itu menyampaikan hal itu, tapi dibaca di beberapa tarikh belum menemukannya Pak Ustadz gitu. Mohon petunjuk, mohon informasinya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Abdullah ya. Ada hadis tapi secara umum yang saya dapatkan tidak di bulan Ramadan. Jadi ada hadis bahwa Nabi Muhammad itu tiap tahun memang dievaluasi tentang hafalan Qur'annya itu ya. Itu hadisnya secara umum. Tapi yang saya dapatkan tidak di bulan Ramadan. Pokoknya setahun sekali itu dievaluasi, kemudian dites oleh Jibril, dites bacaannya, kemudian bahkan pada tahun terakhir sebelum wafat itu 2 kali dicek lagi bacaannya oleh Jibril. Ini dalam arti menjaga keaslian Al-Quran, karena ada sebagian pendapat ya tentunya dari orang-orang yang tidak suka pada Islam bahwa yang menyusun Al-Quran itu urut-urutan dan sebagainya itu dari para ulama, para sahabat. Padahal Al-Quran itu namanya tauqifi. Tauqifi itu sudah dipastikan dari Allah melalui Rasulnya. Bahkan susunan surat, susunan ayat itu kan tidak sesuai dengan asbabun nuzul, tidak sesuai dengan waktu nuzul, waktu turun gitu ya. Karena yang pertama kita tahu Iqra, tapi kan Al-Alaq itu diletakkan di surat keberapa misalnya gitu ya. Jadi itu semuanya tauqifi. Jadi
hadis yang kami dapatkan, jadi tidak dinyebutkan di bulan Ramadan bahwa Nabi dievaluasi, dites bacaannya itu setahun sekali, bahkan tahun sebelum wafat itu 2 kali. Kemudian ada hadis yang lain tentang amal dinaikkan itu hadisnya sahih, itu Nabi sendiri menyatakan itu di bulan Sya'ban. Jadi kenapa Nabi, para sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana puasa Rasulullah pada bulan Sya'ban? Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasul memperbanyak puasa sunnah seperti di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban itu malah ditingkatkan. Karena Nabi mengatakan di bulan Sya'ban itu amal ibadah manusia itu dinaikkan pada Allah, dilaporkan pada Allah. Dan kata Nabi, saya suka ketika amal saya dinaikkan, itu saya dalam kondisi saum. Itu hadis-hadisnya secara umum ya. Kalau yang Sya'ban itu hadisnya sahih gitu, tentang amal dinaikkan oleh Rasul dan Rasul memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Jadi kalau yang tadi saya mendapatkan tidak spesifik di bulan Ramadan, Pak. Yang hadis yang kita dapatkan. Tapi mungkin barangkali ada hadis yang lain saya belum mendapatkannya. Yang saya mendapatkan hadis umum bahwa Nabi dievaluasi. Artinya itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu tauqifi. Dari Nabi semua petunjuknya. Tapi bisa dibayangkan begini Bapak, mohon maaf ya. Ini sedikit mengulas tentang Al-Quran. Al-Quran turun itu kan kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 1 surat pendek, kadang-kadang 10 ayat, kadang-kadang 15. Padahal jumlahnya 114 surat. Jadi hari pagi misalnya turun 5 ayat. Kata Nabi, ini Al-Quran, ini hafalkan, ini tempatkan, itu lanjutan surat yang kemarin. Kemudian sore lagi turun misalnya 10 ayat, misalnya ini lanjutan surat yang kemarin. Itu kalau tidak berdasarkan wahyu tidak mungkin bisa. Bisa dibayangkan. Karena turunnya kan tidak satu surat itu. Kalau satu surat Ali Imran, surat-surat An-Nisa gampang. Kadang-kadang turun hanya beberapa ayat. Dan Nabi mengatakan ini Quran, hafalkan, ini tempatkan di sana. Ini tempatkan di sana. Ini lanjutan yang kemarin gitu ya. Itu selalu begitu. Makanya dalam surat An-Najm kan dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apapun yang dikatakan Nabi, diucapkan Nabi, dilakukan Nabi semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berdasarkan wahyu itu nggak akan bisa. Tidak masuk akal itu. Menempatkan potongan-potongan yang dalam 114 surat tadi dan turunnya potongan gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan, kadang-kadang sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Saya kira itu, Pak Abdullah. Semoga bisa menjadi sharing bagi kita gitu ya. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Mangga, Bapak Ibu yang lain kalau yang bertanya silakan. Nah, sambil menunggu mungkin saya yang bertanya nih. Oke. Wah, ini Ustadznya yang nanya nih. Kan kalau tadi idealnya kan persiapannya sejak Sya'ban ya. Iya. Saum, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika Ramadan, ya seharusnya mungkin termasuk persiapan ilmu dan sebagainya. Harusnya sudah dapat, tinggal implementasi, tinggal digunakan. Nah, kira-kira kalau tanda petik nih, untuk yang last minute player, sudah masuk 10 hari, kita baru dapatnya gitu. Nah, kira-kira kita berdosa nggak dengan tanda petik kelalaian persiapan yang Saban belum persiapan, kemudian setelah 10 hari baru ngeh. Nah, kira-kira tanda petik untuk menebusnya harus seperti apa ya, Pak? Kira-kira? Ya, mungkin kita ikut pendapat yang itu saja, bahwa telat itu lebih baik daripada tidak gitu ya. Sama sekali. Artinya memang harusnya dari sebelum Ramadan itu kita sudah mempersiapkan diri. Makanya kan sering ada peringatan, misalnya ada hadis Nabi, ada ungkapan ya, sebagian mengatakan hadis Nabi, sebagian bukan. Allahumma balikna Ramadan gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu sebetulnya persiapan itu aba-aba itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa balikna Ramadan. Sebetulnya berdasarkan itu, meskipun itu sebagian mengatakan hadis, sebagian bukan ya. Itu dari aba-aba itu dari Rajab harusnya itu. Kita sudah siap-siap gitu ya. Di Rajab, kemudian Sya'ban, ketika masuk Ramadan itu sudah fix betul
sudah tinggal aplikasinya. Tapi kalaupun telat, ya tadi last minute misalnya, daripada tidak sama sekali saya kira. Dan mungkin nanti salah satu Maulid Rasul tentunya kalau di Ramadan yang terakhir kita ada 10 Qiyamul Lail ya, Qiyamul Lail, kemudian Lailatul Qadar dan sebagainya, 10 Ramadan yang terakhir itu masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Masih banyak hal yang kita lakukan. Sekarang kan kita tanggal 10 ini ya Ramadan. Artinya kita kalaupun telat masih ada waktu, masih bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin, sehingga diharapkan itu nanti berdampak positif ketika sudah masuk ke bulan Syawal dan berikutnya. Jadi masih banyak yang bisa kita lakukan. Artinya bahkan nanti amaliyah di 10 Ramadan terakhir itu kan yang sangat utama. Ya. Misalnya tentang Qiyam Ramadan atau Iktikaf, misalnya di akhir 10 malam terakhir dan sebagainya. Kemudian sodakoh itu masih bisa kita tingkatkan dan sebagainya, itu masih banyak yang bisa kita lakukan. Memang idealnya dari awal, tapi kalaupun tidak, semampu kita lakukan, insya Allah belum ketinggalan gitu ya, belum ketinggalan. Karena telat daripada tidak sama sekali, insya Allah masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Apalagi misalnya menyantuni fakir miskin, mungkin itu sangat bagus kalau misalnya di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, sehingga Idul Fitri itu mereka fakir miskin punya tidak kerja tapi punya kehidupan untuk mereka dalam sehari, 2 hari, 3 hari itu kan sangat bagus. Bahkan ya mohon maaf saya atau keluarga yang lainnya mungkin orang Islam diharapkan juga yang bagus membayar zakat itu yang bagus menurut saya di akhir Ramadan untuk orang Islam gitu ya. Karena nanti meskipun nanti kalau perusahaan besar nggak bisa ya, perusahaan kan mungkin tutup bukunya di Desember. Tapi kalau bisa di Ramadan, akhir Ramadan itu kita membayar zakat, memberikan infak sedekah untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan, saya kira momennya sangat bagus gitu ya. Karena mereka sangat membutuhkan banyak hal di akhir Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari pada Idul Fitri. Saya kira begitu. Oke. Bapak Ibu mungkin ada dari di chat nih pertanyaan, ada pertanyaan. Saya bacakan dulu ya. Ini dari Pak D nih, dari Pak D mungkin. Pak D. Nah, pertanyaan nih. Ini pertanyaan seperti sederhana tapi dalam nih sebenarnya. Saya nggak tahu ini nanya atau nguji nih. Atau nguji itu biasanya nguji itu Pak D itu kan tukang nguji itu. Bagaimana membedakan mimpi hanya sisa pikiran atau tanda-tanda sesuatu khususnya di bulan Ramadan? Nah, itu pertanyaan tadi. Bagaimana membedakan mimpi hanya sisa pikiran atau tanda-tanda sesuatu khususnya di bulan Ramadan? Oke. Ya, Nabi sudah mengajarkan bahwa sebelum tidur kita harus membaca doa, kemudian membaca surat-surat yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Rasul, membaca doa tidur, kemudian membaca syahadat, membaca sholawat, kemudian membaca surat minimal ada 3 surat itu ya, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Kalau itu kita lakukan, kemudian mimpi, insya Allah mimpinya itu mimpi yang benar. Bahkan kalau Nabi, itu hadisnya sahih, Nabi ketika setiap mau tidur, tapi kadang-kadang kita nggak sempat atau apa, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian An-Nas, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian ditiupkan oleh Nabi ke telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh badannya. Yaitu dengan begitu, kata Nabi, nanti tidak akan diganggu setan. Jadi kalau mimpi, insya Allah mimpinya benar. Tapi kalau mimpi tidur, kemudian tidak sempat baca apa-apa karena terlalu capek, langsung tidur lelap, kemudian mimpi macam-macam, itu bisa setan itu yang mengganggu kita. Jadi saya kira mungkin petunjuk Nabi yang dicontohkan begitu. Jadi kalau mimpi kita sudah dalam kondisi seperti, apalagi mau tidur kita berwudu dulu ya, berwudu, kemudian baca syahadat, sholawat, kemudian baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian baca doa tidur, insya Allah mimpi-mimpi yang didapatkan itu mimpi yang benar, bukan dari setan. Ketika Nabi Ibrahim mimpi kan mengatakan, oh Nabi Ibrahim itu bukan dari kami, dari setan. Kata Nabi Ibrahim, enggak, itu dari Allah. Karena Nabi pasti mimpinya sudah mengikut sudah sesuai dengan apa perintah Allah sebelum tidur disuruh apa dan sebagainya. Meskipun mungkin berbeda ketika Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Saya kira itu Pak D yang bertanya, dan terima kasih.
Ya ini terkait gini Pak Ustadz. Ya. Doa sih kita upayakan, sudah kita lakukan ya. Tapi terkadang mimpi ini menjadi gangguan saat bangun. Ya. Contoh mungkin pengen main tenis gitu ya. Tapi begitu bangun capek banget itu. Meskipun kita nggak ngapa-ngapain dalam tidur. Itu satu. Sehingga ya kita harus mengembalikan lagi nih. Udah terlalu capek. Jadi mimpi main tenis itu. Kebetulan sama Pak Ustadz misalnya. Dan kejar-kejaran nilainya gitu ya. Itu begitu bangun capek banget itu. Terus kedua yang saya sering alami adalah terbayang orang tua. Nah, terbayang orang tua lah ini saya artikannya bahwa ini saya secara khusus lama tidak kirim doa. Nah, ini langsung saya lanjutkan mungkin 15 menit khusus mendoakan gitu. Sehingga hati ini jadi tenang gitu. Kesimpulannya adalah apakah kita perlu mensiasati setelah bangun ini gitu, atau ya mimpi ini kan hanya kembangi wong turu gitu kalau orang Jawa ya. Mungkin itu Ustaz. Ya. Itu aja sih. Oke. Memang mungkin tadi ya. Jadi mimpi itu bisa, kalau kita sudah membaca doa, kemudian sesuai dengan petunjuk Rasul, kemudian masih mimpi, ya mungkin mimpinya tetap mimpi yang baik, tidak mimpi yang sampai menuju ke yang jelek-jelek atau melakukan hal-hal yang jelek ya. Kalau misalnya saya kira pengalaman yang kita jalani begitu ya saya umumnya ya. Jadi atau mungkin nanti harus lebih, ketika mau tidur harus lebih fresh dulu. Makanya tadi Nabi menyunahkan kita kan wudu dulu ya. Mau tidur itu bagusnya dalam kondisi suci, sehingga kemudian kita baca-baca tadi sehingga tidak terganggu oleh setan. Kalaupun mimpi kita tidak sampai menuju yang jelek-jelek. Kalau misalnya mimpi ketemu orang tua dan sebagainya, saya kira mungkin kadang-kadang kita memang lupa, jangan-jangan lupa, nggak kurang banyak mendoakan orang tua dan sebagainya. Orang tua mungkin supaya mengingatkan kita, artinya supaya kita memperbanyak mendoakan orang tua, saya kira, dan itu memang nggak ada masalah, itu bagus-bagus saja ya, dan memang harus begitulah. Tapi kan nanti bisa dibalik, kalau orang nggak pernah mimpi ketemu orang tua, misalnya udah meninggal, apakah tidak bagus? Ya bagus-bagus saja, jadi nggak ada masalah. Yang diminta adalah kita selalu mendoakan, jangan dibalik logikanya. Berarti kalau nggak pernah mimpi ketemu orang tua, berarti sudah bagus doanya sehingga nggak butuh doa lagi, tidak demikian. Tapi tetap harus selalu mendoakan, baik kita mimpi ketemu atau tidak dan sebagainya. Saya kira gitu, Pak Ade ya. Jazakallah khair. Sami-sami. Pertanyaan berikutnya nih Pak Kiai dari Pak Dwi Urip. Ini sudah disampaikan tapi mungkin bisa diharapkan dielaborasi lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, susunan surah dalam Al-Quran itu disusun berdasarkan apakah? Yang kedua, padahal Al-Quran diturunkan sepotong-sepotong dan dalam kondisi yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan itu ya, asbab nuzulnya mungkin. Nah, penjelasan seperti apa yang lebih? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu tauqifi, Bu ya. Apa ya, mohon maaf ya. Tauqifi itu artinya ditentukan oleh Rasul. Jadi susunan surat, susunan ayat itu semuanya dari Rasulullah. Jadi kepada para sahabat, karena Nabi itu punya tim penulis wahyu. Jadi Nabi itu ketika masih hidup punya tim penulis wahyu. Di antaranya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam dan sebagainya, ada 5-8 orang yang rutin 5 orang ya. Itu sampai 8 orang. Jadi setiap turun surat ini Al-Quran, ini tulis, ini Al-Quran tulis, ini lanjutannya kemarin dan seterusnya. Jadi semuanya itu dari Nabi. Jadi petunjuknya berdasarkan dari Nabi. Jadi tidak dari ulama. Termasuk susunan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran dan semuanya itu. Makanya tadi saya katakan bahwa Al-Quran itu tauqifi, artinya sudah dipastikan bahwa itu adalah dari Rasul. Susunan surat, susunan ayat. Akhirnya nanti para ulama itu biasanya menghubungkan. Kenapa pertama Al-Fatihah? Itu nanti analisis para ulama ya. Kemudian kenapa setelah Al-Fatihah Al-Baqarah? Itu biasanya nanti ada
ada kaitan antara akhir surat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah itu dengan awal surat Al-Baqarah. Kemudian setelah Al-Baqarah Ali Imran. Itu pasti ada hubungan akhir surat Ali Imran dengan surat Al-Baqarah dengan Ali Imran dan seterusnya. Itu analisis ulama itu nanti. Jadi itu analisis ulama, tetapi susunan itu semuanya dari Rasul dan berdasarkan wahyu. Karena tadi surat An-Najm tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa yang disampaikan Nabi itu semuanya berdasarkan wahyu. Jadi susunan ayat Quran, susunan surat-surat dalam Al-Quran itu semuanya dari Rasulullah SAW dan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita yakini betul, bahwa kadang-kadang kan kita tahu ya bahwa mohon maaf kitab-kitab agama lain kan sudah ada perubahan di dalamnya. Orang-orang mereka mengatakan bagaimana membuktikan Al-Quran tidak berubah. Oh, itu nanti kita buktikan dengan sejarah kodifikasi Al-Quran. Jadi bagaimana pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada Utsman, kemudian sekarang bagaimana pada semua negara yang mau mencetak Al-Quran harus ada majelis taskhih yang itu untuk menjaga keaslian Al-Quran. Jadi Al-Quran sama sekali tidak berubah. Bahkan di surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, Innana nunazzalna dzikra wa innalahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran ini. Artinya insya Allah tidak akan pernah berubah. Kalaupun dirubah sebentar ketahuan. Dirubah, banyak yang merubah. Orang yang nggak suka Islam, orang non-Muslim, beberapa kali kan sampai masuk ke pengadilannya. Ada Quran dirubah, kemudian diteliti. Ternyata sengaja dirubah oleh mereka. Baik terjemahannya atau tulisannya. Tapi pasti ketahuan. Karena jutaan orang Islam hafal Quran, sehingga satu ayat hilang pasti ketahuan. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran, mudah dihafalkan oleh jutaan orang. Tidak ada di dunia ini orang yang hafal agama lainnya. Hafal kitabnya dari awal sampai akhir, kata per kata nggak ada. Nggak ada, Pak. Jadi itu bisa, kalau perlu, nanti Bapak mengadakan penelitian gitu ya, dengan responden yang berapa. Itu nggak ada. Nggak ada orang agama lain yang hafal kata per kata dari awal sampai akhir kitabnya, nggak ada. Tapi jutaan orang Islam, itu salah satu mukjizat Al-Quran yang sangat besar. Gitu ya. Sudah dihafalkan, sehingga dan itu juga menjaga untuk menjaga keaslian Al-Quran tadi supaya tidak dipalsukan. Yang memasukkan banyak, tapi segera ketahuan. Yang memasukkan banyak, pasti segera ketahuan. Apalagi sekarang lagi booming ya, booming tahfidz itu anak-anak usia 9 tahun, alhamdulillah di Indonesia 10 tahun itu sekarang banyak hafal Quran 30 juz ya, bukan kalau kita hafal kan awal dan akhir Pak ya. Awalnya hafal dan akhirnya Al-Fatihah dengan An-Nas kita hafal. Mereka 30 juz dari itu salah satu mukjizat Quran yang terbesar itu diantaranya selain dari gaya bahasanya yang tidak tertandingi, mudah dihafalkan. Itu Pak ya. Jadi Al-Quran itu tauqifi. Jadi susunan ayatnya Quran semuanya dari Allah melalui Rasulnya, melalui Nabi, tapi pasti berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Pak Mus, boleh menambahkan Pak Muhammad Muslih? Silakan Ustaz Deden, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Mahrus, sahabat saya. Jazakallah hadir di kajian FEB. Sedikit menambahkan Pak Ustadz Mahrus, ini pertanyaan dari Pak Abdullah juga mengait juga dari pertanyaan Pak Dwi Urip. Ya, jadi betul tadi apa yang disampaikan Ustadz Mahrus. Jadi berdasarkan apa susunan Al-Quran gitu ya. Padahal kan Al-Alaq dulu, kemudian Al-Maidah begitu terakhir ya. Tetapi kemudian Al-Fatihah, kemudian akhirnya adalah surah An-Nas. Tadi sudah disampaikan oleh Mahrus bahwa ini berdasarkan setoran Pak Abdullah, Pak Dwi Urip, berdasarkan setoran Rasul ya kepada malaikat Jibril juga. Jadi susunya adalah, jadi sepengetahuan yang saya baca, pendapatnya bukunya yang dikarang Prof. Miftah Farid itu berdasarkan setoran ya baginda Rasul untuk setor kepada malaikat Jibril gitu. Dan kemudian yang menarik juga kenapa kemudian Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah ini adalah mengcover seluruh isi kandungan Al-Qur'an. Ini pendapat para mufasir demikian begitu ya. Sehingga pengetahuan kita tentang berdasarkan apa susunan Al-Qur'an sehingga surah Al-Fatihah disimpan di atas, kemudian An-Nas di akhir. Ternyata
Tadi perbedaan pendapat cukup kencang memang, tapi yang saya pahami adalah bahwa berdasarkan dari hafalan, setoran, tadi yang disampaikan Pak Abni, gitu kan? Menarik gitu ya. Ada evaluasi, ada kemudian setoran. Tadi memang betul, ini Rasul punya, dan kebenaran Al-Quran adalah qat'i, ya Pak Ustaz Mahrus gitu ya, mutlak kebenarannya. Betul. Saya kira itu tambahannya Pak Mus. Ini yang menarik juga begini. Jadi Bible itu katanya banyak dicetak. Bible itu banyak dicetak dibandingkan Al-Quran. Tetapi dari aspek tilawah, ini 24 jam Muslim nggak pernah berhenti. Jadi berjalan terus kan? Dengan waktu, sholat 5 waktu, tilawah-tilawahnya terus di seluruh titik penjuru dunia, Al-Quran tidak pernah kemudian sedetik pun ibarat kata berhenti untuk kemudian ditilawah aja. Saya kira itu, Pak Mus tambahannya, terima kasih. Syukran, Ustaz Dirjen. Alhamdulillah. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Kita masih ada waktu 5 menit. Ya, kalau ada nih, saya pertanyaan pakai boleh ya? Ya itu muji biasanya itu yang terakhir itu. Nah mungkin ini sekaligus kita juga tanda petik menyambung sama pertanyaan Pak D, kemudian Ustaz Abdullah dan yang lain-lainnya. Kebetulan kita ini ada tanda petik sedang persiapan akreditasi, jadi mungkin mohon doanya juga dari PKI supaya nanti dilancarkan akreditasi buat prodi yang ada di FEB. Pertanyaannya mungkin kan kalau kita tanda petik katakanlah produktif dan inovatif selama Ramadan kan tanda petik pemanasan sebetulnya ya Pak ya. Nah, PR berikutnya tanda petik bagaimana tanda petik ya supaya kita tetap istiqomah di 11 bulan yang berikutnya itu Pak. Nah, karena tanda petik kalau Ramadan mungkin kan sarana-prasarana tadi disebutkan sama girohnya berbeda ya gitu. Kita ada teman di FEB aja ada kajian nih alhamdulillah. Nah 11 bulan berikutnya ini bagaimana gitu, tipsnya supaya tanda petik orang itu kan walaupun tidak Ramadan, walaupun kesempatan, walaupun multiplier amal pahala dan sebagainya tidak sebesar Ramadan, tapi tetap semangat seperti misalkan bagaimana supaya kita bisa seperti sahabat yang tanda petik 6 bulan sebelum Ramadan pun sudah menyiapkan gitu, dan menangis ketika Ramadan berakhir. Nah, bagaimana kira-kira nih di 11 bulan berikutnya harus seperti apa nih Pak? Oke. Ya, mungkin kita kembali ke bahwa usia kita kan nggak tahu ya. Jadi makanya kita harus seperti yang dikatakan Nabi bahwa untuk ibadah, untuk kehidupan akhirat itu seakan-akan kita besok akan meninggal gitu kan. Ya, kalau untuk kehidupan dunia seakan-akan nanti kita masih hidup lama. Artinya meskipun kita keluar dari Ramadan harus menyatakan diri bahwa kita nggak tahu usia kita, jangan-jangan tinggal sehari. Maka kalau tinggal sehari saya ibadah maksimal. Itu adalah motivasi yang paling penting saya kira. Jadi kalau besok akan meninggal pasti hari ini ibadah maksimal. Oh, alhamdulillah besok belum meninggal, berarti besok maksimal lagi. Kemudian besoknya jangan-jangan besok ternyata belum meninggal, masih. Jadi kalau itu kita pegang teguh, saya kira itu menjadi motivasi yang luar biasa. Bagaimana kita terus ibadah secara maksimal sesuai kemampuan kita, meskipun di luar Ramadan pasti godaannya juga lebih besar dibandingkan di Ramadan tadi ya, karena kita kembali kepada habitat kita masing-masing lah gitu ya, yang di kantor, yang di perusahaan, yang di mana dan sebagainya, godaannya pasti lebih besar dibandingkan di Ramadan. Tapi saya kira itu motivasi yang paling penting bahwa kita nggak tahu usia kita, kemudian ibadahlah, baik ibadah ritual atau sosial, bahwa seakan-akan kita umur kita sudah tidak ada lagi, tinggal sehari, maka hari ini maksimal. Kalau besok masih ada lagi, ya alhamdulillah. Berarti kita harus maksimal terus itu. Makanya kalau kita bisa menjaga di luar Ramadan seperti Ramadan, itu sudah bagus sekali. Sudah luar biasa itu ya. Tapi memang untuk istiqomah itu tadi, salah satunya tadi, motivasi apa yang akan kita bawa nanti, berapa lagi kita berada di dunia ini, karena usia tidak yang muda, tidak yang tua, ada yang sudah tua sekali. Kemarin siapa? Pangeran Philip meninggal baru katanya usianya 99, luar biasa kan itu 99. Kita sampai berapa nggak tahu. Jangan-jangan kita 50, 40, 45 kan nggak tahu. Ya alhamdulillah
kita sudah 60-an ya, Pak D itu udah 60-an lebih itu misalnya. Itu udah bonus itu. Makanya tinggal istiqomahnya tadi. Istiqomah tadi salah satunya bahwa itu tadi motivasi, kita tinggal sebentar lagi dan kita harus mempersiapkan yang terbaik, bekal yang akan kita bawa untuk menuju kehidupan yang abadi nanti, yaitu menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas atensinya dan atas sharingnya. Semoga insya Allah ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Jadi saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita sharing. Insya Allah semoga ini semuanya menjadi manfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian. Satu lagi Pak Mus, dari Pak masih ada Pak Mus? Masih ada. Masih ada terakhir nih dari terakhir. Monggo. Apakah 10 hari ya nih. Alhamdulillah nih. Apakah 10 hari terakhir Ramadan dengan itikaf di masjid juga bisa produktif? Nah, bagaimana triknya ini? Masih tetap bisa ngerjain disertasi kata Pak Abdul. Bisa Pak, asal kita bagi waktu tentunya ya. Artinya kita itikaf kan tidak harus full dari misalnya dari full. Ya misalnya kalau nggak full mungkin 1 jam 2 jam itu kan sudah, artinya misalnya 1 jam 2 jam maksimal itikaf atau dimaksimalkan itikaf, kemudian sebagian untuk mengerjakan disertasi kan masih bisa juga. Artinya jangan menghambat gitu ya, jangan karena ibadah meningkatkan kualitas ibadah yang lainnya terganggu juga nggak boleh. Artinya tadi ibadah sosial, ibadah ritual, disertasi kan masuk ibadah sosial ya. Artinya termasuk kepentingan kita ya dua-duanya, ibadah ritual juga kita tingkatkan, ibadah sosial kita tingkatkan, jadi berjalan dua-duanya. Jadi jangan satu menghambat yang lain karena full ini sehingga yang lainnya terjajar tugas, belajar misalnya pekerjaan juga tertunda gara-gara itikaf terus malam, kemudian paginya ngantuk, itu malah nggak benar itu. Itikaf ya itikaf, tapi pagi tetap produktif gitu ya. Kantor tetap kerja, kemudian yang lain tetap dikerjakan. Saya kira tinggal bagaimana pandai-pandai membagi waktu saya. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Atur nuhun, jazakumullah khairan katsira. Kata Pak Abdullah dibawa laptopnya ke masjid katanya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Kiai Mahrus. Alhamdulillah Bapak Ibu dengan pertanyaan yang ini sebetulnya saya masih mau bertanya, cuman mungkin khawatirnya ada agenda yang lain lagi dan ada mungkin sebagian ngajar atau apa kayak gitu. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka alhamdulillah kajian pada siang ini telah kita selesai. Mohon maaf melewati waktu selama. Terima kasih banyak Pak ya atas ilmu, atas sharingnya. Kemudian Pak D, Kak Deden, Kak Abdullah dan yang lain semuanya. Terima kasih telah memberikan pertanyaan itu sekaligus inspirasi, sekaligus terbetik ilmu buat kita. Bahwa yang dari pertanyaan yang satu muncul jawaban dan memberikan pencerahan kepada yang lain. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang. Sami-sami, ayo monggo. Monggo, sami-sami. Saya mohon maaf izin live. Semoga khair Bapak Ibu. Jazakallah khair Pak Musli. Nuhun Pak Musli, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum.